Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. SD Negeri 10 Batanggasan, Padang Pariaman, nyaris tertimbun tanah longsor. Upacara Bendera HUT ke-79 Republik Indonesia di Bukit Tinggi menggunakan teks asli proklamasi. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, puluhan ibu-ibu di Padang ikuti lomba melamar. Sekolah Dasar Negeri 10 Batanggasan, Padang Pariaman, nyaris tertimbun material longsor yang berada di belakang sekolah. Longsoran tebing mengakibatkan atap rusak karena tertimpa pohon. Para pelajar terpaksa diliburkan hingga waktu yang belum ditentukan. Longsor terjadi pada Sabtu malam dan Minggu siang. Meski material belum menimbun sekolah, namun bagian atap belakangnya ditimpa pepohonan yang terbawa reruntuhan tebing setinggi 50 meter. Jika hujan deras mengguyur daerah itu, maka tebing yang letaknya di belakang sekolah dikhawatirkan longsor. Jika itu terjadi, maka ruang kelas yang berada di sepanjang tebing itu menjadi korban. Saat ini beberapa wali murid tidak mengizinkan anaknya sekolah karena khawatir dengan kondisi tebing itu. 2009 pas gempa waktu itu. Mulai longsor sikit-sikit kan. Kini udah agak fatal untuk anak sekolah. Kalau hujan anak saya liburkan. Oh gitu. Takut ya, Bu? Takut lah. Kenapa, Bu? Ya walaupun anak saya banyak, kalau kejadian diimpit tebing anak saya tuh nggak mau. Tadi kami nyampaikan ke siswa besok sekolah kembali, Pak. Kalau seandainya situasi tidak memungkinkan untuk belajar, kami memulangkan kembali siswa, Pak. Apa ada kemungkinan reruntuhan kembali, Bu? Mungkin bisa, Pak. Sebab pohon kayu yang di atas itu masih akan berdampak untuk jatuh kayaknya, Pak. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terkesan tutup mata dengan kondisi yang mengancam nyawa murid dan guru. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Perkara narkotika masih mendominasi dalam pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Dari 23 perkara yang barang buktinya dimusnahkan, 19 diantaranya merupakan perkara narkoba. 4 perkara lainnya merupakan pidana umum lainnya. Kejaksaan memusnahkan sabu-sabu, ganja, timbangan digital, telepon genggam, dan alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Sabu-sabu yang dimusnahkan berjumlah lebih dari 65 gram, sedangkan ganja sebanyak hampir 625 gram. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dicampur dengan deterjen dan air, kemudian dihancurkan dengan blender. Setelah itu dibuang ke drainase di depan kantor kejaksaan. Sedangkan ganja dan lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam 3 buah tong yang disediakan. Dari 23 perkara narkotika yang kita musnahkan itu ada sekitar untuk narkotika golongan 1 yang zat aditif itu ada 63, sekian gram. Jadi ya kalau untuk ukuran di wilayah kabupaten 50 kota maupun kota Payakumbuh ini untuk perkara narkotika cukup tinggi. Kasus narkotika yang barang buktinya dimusnahkan itu berasal dari terpidana yang merupakan residivis dalam kasus yang sama. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. 1, izin, 1, 2, 3. Warga nyaris bentrok dengan kelompok tani saat berusaha memanen buah sawit di daerah Sikabau,
Pasaman Barat. Namun bentrokan itu bisa dicegah polisi yang datang ke lokasi perkebunan. Peristiwa berawal saat ratusan warga Sikabau datang ke perkebunan dan memanen buah sawit yang ada di perkebunan itu. Warga merasa lahan itu milik mereka karena termasuk dalam 1.600 hektar yang mereka akui sebagai milik mereka. Namun upaya itu diadang oleh pekerja pemborong kelompok tani PWI dan kelompok tani Sikilang Parit pada Sabtu siang. Ketegangan yang sempat memanas itu bisa diredam polisi dari Polsek Sungai Bermas dan Polsek Lembah Melintang yang mendatangi lokasi dan mengajak kedua kelompok yang berseteru untuk berdiskusi. Menurut perwakilan warga Sikabau, aksi mereka itu merupakan upaya dari masyarakat Sikabau untuk mendapatkan haknya atas tanah ulayat dan plasma seluas 1.600 hektar. Namun yang direalisasikan baru 500 hektar. Mereka meyakini lahan yang sedang dikerjakan oleh kelompok tani PWI merupakan bagian dari lahan ulayat mereka. Pengukuran di dalam tahun 94 itu bahwa kelompok tani itu 1.600, nyatanya ada hadir di sini kelompok tani yang dinamakan PWI dan Sikilang Parit. Persoalannya adalah kenapa hanya 500 untuk kelompok tani Gunung Intan dan 1.100 hektar lagi tidak tahu rimbanya entah kemana. Itu persoalannya. Sedangkan pekerja dari kelompok tani PWI Sikilang Parit mengaku hanya melaksanakan tugas untuk mengamankan lahan yang mereka borong atas perintah seseorang. Sedangkan persoalan kepemilikan mereka tidak mengetahuinya. Seperti yang itulah, coba Bapak lihat tuh yang walaupun terujung, ada pengambilan ataupun tanpa sengaja. Apa kesepakatan terakhir? Kesepakatan terakhir untuk mengklaim yang punya PBI, dan kami saling saling menahan kedua belah pihak sama menjaga. Hasil mediasi yang dilakukan polisi, kedua belah pihak sepakat untuk saling menjaga dan tidak melakukan aktivitas apapun di lahan yang disengketakan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Seorang warga di Solo berhasil membudidayakan kambing etawa di daerahnya. Bahkan dalam waktu 3 tahun menggeluti usahanya ini, ia sudah berhasil memproduksi susu kambing setiap harinya. Ini tentu menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi dirinya. Beginilah keseharian Dasril, salah seorang peternak kambing etawa di kandang miliknya di Jorong Ayange Sonsang, Kanagarian Cupa, Kecamatan Gunung Talang. Di tempat ini, Dasril sibuk memberi makan, memerah susu, serta membersihkan kandang kambing etawa miliknya. Kambing yang ada di kandang seluas 20 meter persegi ini berjumlah 18 ekor. Hewan-hewan ini membutuhkan perhatian dan perawatan serius agar dapat terus berkembang. Dasril memulai usaha beternak kambing etawa ini sejak tahun 2021 lalu dengan 4 ekor kambing betina dan 1 ekor kambing jantan. Berkat kegigihan, ketekunan, dan tekad yang kuat, saat ini kambingnya berkembang dan bahkan telah berhasil memproduksi susu kambing sebanyak 1,5 hingga 2 liter per harinya. Kambing ini kan buntingnya cuma 5 bulan. Masa pemeliharaan anak itu 3 bulan. Setelah itu dia bisa dipisahkan dari induknya. Nah, di saat itu kita bisa mengambil susu kambing. Ini dia bisa menghasilkan 1 liter 1/4 satu hari. Jadi pagi kalau kita mau perah dapat 0,5 liter, sorenya juga kita bisa mendapatkan 0,5 liter. Ketertarikannya menggeluti usaha beternak kambing etawa ini karena ada prospek dan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Terutama dari hasil produksi susu kambing yang dijualnya dengan harga Rp80.000 per liternya. Dasril berharap usaha beternak yang dilakukannya ini bisa terus berkembang. Dari Solo, Gernadi melaporkan.